Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari Minggu Palmarum ini kita kembali diundang untuk bersama-sama mengikuti ibadah kebaktian saat ini. Dan kita akan mempersiapkan hati, iman, dan jiwa kita untuk bisa memuji nama Tuhan. Pada minggu ini kita juga akan mempersiapkan diri kita masuk di dalam masa pendadaran untuk mempersiapkan perjamuan kudus yang akan kita ikuti satu minggu berikutnya. Selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, di dalam iman marilah kita membangun persekutuan di hadirat Allah yang kudus dengan pengakuan. Ibadah Minggu Palmarum dan pendataran persiapan perjamuan kudus ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta dan Sang Pemelihara kehidupan yang kasih setianya kekal selamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus tercurah atas jemaat sekalian. Amin. Saya persilahkan duduk. Bersama-sama kita akan menerima sabda Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita melaksanakan ibadah Minggu Palmarum hari ini. Firman Tuhan terambil di dalam Lukas 19 ayat 38 yang demikian. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Saat ini bertepatan dengan Prapaskah 6 atau Minggu Palmarum. Minggu ini sesuai dengan Alkitab bahwa Yesus telah memasuki Yerusalem dan disambut dengan teriakan umat yang mengagung-agungkannya. Ia datang membawa kedamaian. Dia datang membawa sukacita untuk siapapun yang bersungguh-sungguh mengikuti Dia. Ia memberikan teladan itu pada kita semua. Mari kita terus menilik kehidupan kita. Sudahkah kita membawa damai, menjadi pembawa damai bagi orang-orang di sekitar kita? Mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 1 dengan penuh sukacita. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit Tuhan semesta,
patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah, tabuhlah tifa dan kendang, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan hukum kasih yang terambil dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang akan dibacakan oleh majelis. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, hari ini Bapa, kami boleh melatih diri untuk kami boleh serius dengan sungguh-sungguh, boleh mengaku bahwa di tengah kehidupan kami banyak terselip dosa-dosa dan pelanggaran. Kiranya kami dapat dengan sungguh-sungguh mengakuinya Bapa. Kami dapat dengan sungguh-sungguh memperbaikinya Bapa. Dan saat ini kami hanya memohon ampun kepadamu. Inilah kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa ini mengaku di hadapan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama kita akan menerima berita anugerah. Berita anugerah terambil di dalam Yohanes 14 ayat 3 yang akan dibacakan oleh majelis. Yohanes 14 ayat 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Mari kita bersama-sama merespon anugerah yang telah kita terima dari Tuhan
dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 37A, Batu Karang yang Teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku. Hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Setelah kita menerima berita anugerah, pada saat ini kita juga akan menerima petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Lukas 9 ayat 61 sampai 62 yang akan dibacakan juga oleh majelis. Petunjuk hidup baru Lukas 9 ayat 61 sampai 62. Dan seorang lain lagi berkata, Aku akan mengikut Engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun saat ini kita beribadah, saya undang untuk kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama bersatu hati mengikrarkan pengakuan iman kita di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama meneguhkan apa yang telah kita ikrarkan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah.
saja aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Bapak Ibu, kembali saya persilahkan untuk duduk. Dan sekarang kita bersama-sama akan menyerahkan apa yang telah kita siapkan di dalam persembahan. Persembahan pada minggu hari ini dilandasi oleh firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang akan dibacakan oleh majelis. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan dengan kita iringi melalui pujian Kidung Jemaat nomor 337. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka bermandi cahaya surya nan cerah, di kaki kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita bersama-sama kembali bangkit berdiri.
Kita serahkan apa yang boleh terkumpul bersama di dalam persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan kemuliaan yang agung, saat ini kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan, cinta kasih-Mu, berkat-berkat-Mu yang senantiasa tidak pernah berhenti kami rasakan. Namun sayangnya Bapa, terkadang kami tidak merasakan berkat itu karena kami terbelenggu dosa, kami terbelenggu hawa nafsu kami. Mampukan kami Tuhan untuk selalu dapat merasakan berkat-berkat-Mu, berkat dengan berbagai macam bentuk, berbagai macam rupa, kejadian dan peristiwa yang boleh kami alami. Saat ini telah terkumpul persembahan berupa uang ini Bapak. Kiranya dapat kami kelola, kami kembangkan, sehingga persembahan ini benar dapat sungguh-sungguh menjadi sarana di dalam kami berpelayanan, dan semakin banyak orang dapat merasakan berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami bersama-sama juga akan menerima berkat berupa berkat rohani, yaitu sabda Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus dapat menguatkan hati kami, melunakkan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan dapat dengan sungguh-sungguh tertanam, hidup, dan dapat lahir menciptakan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh mencerminkan anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus yang hadir saat ini, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan di dalam Minggu Prapaskah ke-6 atau Minggu Palmarum saat ini. Firman Tuhan terambil di dalam Injil Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Injil Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania, yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, 'Mengapa kamu melepaskannya?' jawablah begini, 'Tuhan memerlukannya.' Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, 'Mengapa kamu melepaskan keledai itu?' Kata mereka, 'Tuhan memerlukannya.' Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya,
Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang saat ini boleh menerimanya, menghidupinya, melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat menjalankan ibadah bersama. Firman Tuhan pada Minggu Palmarum saat ini diberi tema melepaskan untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bersama-sama kita akan melihat kejadian ketika Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Pada awalnya ketika Yesus hampir sampai di Yerusalem, Yesus menyuruh muridnya untuk mengambil keledai yang terikat. Lucunya keledai yang dipilih adalah keledai muda dan keledai yang belum pernah ditunggangi. Ya, keledai adalah salah satu alat transportasi pada waktu itu yang digunakan oleh orang-orang biasa. Keledai juga digunakan untuk mengangkut barang. Walaupun keledai adalah hewan yang tidak bisa, kurang bisa untuk berjalan dengan cepat. Ya, kenapa keledai yang dipilih Tuhan? Bukankah Yesus adalah seorang raja? Kenapa hewan kecil ini? Hewan yang seringkali hanya dipakai oleh orang-orang biasa. Kenapa Yesus memilih keledai? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebenarnya di dalam Perjanjian Lama pun sudah dinubuatkan bahwa Mesias akan tiba di Yerusalem membawa damai sejahtera. Dia datang dengan kedamaian. Dia datang dengan kelemah lembutan. Dan disinilah Yesus datang dengan mengendarai seekor keledai. Kembali, seekor keledai. Di dalam perikop ini kembali sungguh menarik jika kita mau mengamati. Karena keledai yang diminta oleh Yesus adalah keledai yang belum pernah ditunggangi oleh orang. Yang artinya keledai ini masih liar, tidak terbiasa ditunggangi oleh manusia atau dijadikan transportasi mengangkat barang. Kuda saja harus dilatih terlebih dahulu untuk dapat dinaiki manusia atau digunakan sebagai alat transportasi. Begitu juga dengan keledai. Tetapi karena kuasanya, Yesus dapat dengan mudah mengendarai keledai. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika Yesus memasuki Yerusalem, menggelegar suara orang-orang yang menyambut dia. Banyak pakaian ditaruh di tanah yang akan dilewati Yesus. Layaknya karpet merah untuk menyambut seorang yang penting dan terhormat. Daun palem juga dijadikan alas supaya sang raja dapat disambut dengan baik oleh orang-orang pada waktu ini. Kenapa banyak orang-orang bergembira berbahagia ketika Yesus datang? Ya, karena anugerahnya, karena kuasanya, karena mujizatnya, banyak orang-orang
kagum, mengikut, dan percaya kepada Yesus. Tentu pada waktu itu banyak orang yang menderita, merasakan sukacita karena ada Sang Juru Selamat yang akan membawa perubahan bagi keadaan hidup mereka pada waktu itu. Walaupun mereka tidak tahu bahwa di Yerusalemlah Yesus akan dihianati, disiksa, dan dibunuh di atas kayu salib. Berbicara masalah keledai, sebenarnya kita adalah keledai Yesus. Kita adalah kendaraannya Yesus. Ya, kita sama-sama terikat. Apa yang mengikat kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Yang mengikat kita adalah hal-hal duniawi. Yang mengikat kita adalah banyak hal di dunia ini sehingga kita tidak dapat dengan bebas. Kita banyak penghalang, kita banyak kekangan, sehingga kita menjadi tertahan, terbelenggu. Mungkin karena pekerjaan kita, mungkin karena hobi kita, mungkin karena pergaulan kita, atau banyak hal yang membuat kita terikat. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, maukah kita melepas ikatan itu ketika Yesus meminta kita untuk menjadi transportasinya? Keledai mengantar Yesus untuk dapat berjumpa dengan banyak orang. Keledai mengantar Yesus supaya banyak orang melihat Yesus. Keledai mengantar Yesus supaya banyak orang menyaksikan, kagum, berbahagia, bersukacita karena melihat dan merasakan Yesus. Artinya bahwa ketika kita menjadi transportasi kendaraan Yesus, sejatinya kita sedang digunakan untuk menjadi pewarta kabar sukacita dari Yesus Kristus. Supaya banyak orang dapat melihat wajah Kristus. Supaya banyak orang dapat merasakan sukacita dari Kristus. Karena kita sebagai kendaraan Yesus. Yang menjadi pertanyaan yang sama adalah, maukah kita melepas ikatan-ikatan duniawi itu ketika Yesus meminta kita menjadi kendaraan? Mari bersama-sama kita jangan terbelenggu seutuhnya oleh apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Tidak ada yang salah dengan kita hidup di dunia, dengan kita berusaha, dengan ikatan-ikatan duniawi ini. Yang menjadi persoalan adalah, maukah kita melepas ikatan itu ketika Yesus meminta kita untuk menjadi kendaraan? Firman Tuhan di dalam Minggu Palmarum kali ini juga kiranya semakin menguatkan kita ketika kita akan bersama-sama menyiapkan diri untuk masuk ke dalam meja perjamuan kudus pada tanggal 17 April mendatang. Dan hari ini kita akan melangsungkan pendadaran. Kiranya firman Tuhan semakin menguatkan kita untuk dapat terus tegar, kokoh dan teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita dengan tegas mau melepaskan diri dari dunia ini ketika Yesus
memanggil kita bersama. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan masuk di dalam pendadaran. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saat ini berada. Pada hari Minggu tanggal 17 April 2022, kita diundang oleh Tuhan Yesus Kristus untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah sakramen suci. Oleh karena itu, siapapun yang merayakan perjamuan kudus harus orang yang dengan sungguh hati berniat untuk melaksanakan kehendak Allah, mendengarkan firman-Nya, dan berusaha mewujudkan panggilannya, supaya di dalam makan dan minum perjamuan Tuhan itu mendatangkan berkat dan penghiburan. Perlu kita menguji diri sendiri terlebih dahulu dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, apakah kita dengan sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ada di dalam kondisi yang tidak selamat karena dosa, di mana tidak dapat dengan usaha sendiri atau kemampuan sendiri terlepas dari dosa? Oleh karena itu, kita membutuhkan Sang Juru Selamat yang mampu melepaskan dosa. Yang kedua, apakah kita dengan sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus yang turun ke dunia dan mati di kayu salib dan kemudian bangkit dari antara orang mati? Yang ketiga, apakah kita dengan sungguh-sungguh menyerahkan diri hidup sesuai firman Tuhan? Yang keempat, apakah kita dengan sungguh-sungguh dan penuh syukur menerima berkat anugerah penyelamatan Allah? Sesudah semua orang yang di dalam hatinya ada kesaksian demikian, sudah tentu diterima oleh Tuhan di dalam kasih, dianggap layak untuk mendapat bagian dalam persekutuan perjamuan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, apakah saudara mau menerima dan mau mengikuti undangan perjamuan kudus pada tanggal 17 April 2022 dengan sepenuh hati? Bagaimana jawab saudara sekalian? Kiranya Bapak, Ibu, Saudaraku semua dapat menghayati pendadaran yang kita lakukan bersama hari ini, sehingga perjamuan kudus nantinya dapat menjadikan berkat dan sukacita bagi kita semua yang mengikutinya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang telah turun ke dunia, hari ini dalam Minggu Palmarum, bersamaan dengan pendataran persiapan perjamuan kudus, kami telah menerima sabda yang memberikan kekuatan bagi kami. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami, layaknya domba yang terikat, domba harus mau dilepas dan menjadi
transportasi Yesus. Saat ini pun Bapa, di dunia ini banyak hal yang telah mengikat kami. Atau kami secara pribadi mengikat diri kami dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Kiranya kami dapat dengan sungguh-sungguh melepaskan ikatan itu ketika Yesus pulih memanggil kami. Ketika Yesus pulih menggunakan kami bersedia, kami siap, kami mau Tuhan pakai. Kami bersyukur Bapa, karena saat ini kami juga telah melaksanakan pendadaran, persiapan perjamuan kudus. Kiranya kami dapat menguji diri kami secara pribadi, menyiapkan tubuh jasmani, tubuh rohani kami, pikiran dan hati kami, untuk kami dapat menyiapkannya dengan baik sebelum kami memasuki meja perjamuan kudus. Kami bersyukur Bapa, karena Engkaulah yang mengundang kami, dan kami siap merasakan sukacita bersama Tuhan. Saat ini kami anak-anak ingin terus berjuang, selalu setia dalam setiap kondisi kami. Di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, di tengah pendidikan sekolah, di tengah gerejamu ini, kami siap menjadi pelayan. Kami percaya Tuhan akan menyertai, melindungi, dan menuntun kami semua. Inilah doa kami Bapa. Biarlah dapat disempurnakan, dapat diteguhkan dan dikokohkan melalui doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, demikian sabda Tuhan dan pendataran yang telah kita langsungkan bersama. Mari kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 408. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai surgawi asal imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan,
terusan dan langkahku tak tetap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Marilah kita mengakhiri ibadah Minggu Palmarum dan pendataran perjamuan kudus ini dengan mengingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata, tetapi yang Tuhan janjikan kekuatan dan kemampuan hari demi hari. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai. Kiranya kuasa Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, hikmat Roh Kudus memberkati dan melingkupi jemaat sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan akhiri ibadah Minggu Palmarum dan pendataran dengan kita pujikan Kidung Jemaat nomor 440. Di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Demikian ibadah Minggu Palmarum dan pendataran telah usai. Marilah kita terus menjaga diri, kesehatan pribadi kita, secara khusus menyiapkan diri untuk melangsungkan perjamuan kudus pada tanggal 17 April mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.